فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Fa'amal insan, maka adapun bahwasanya manusia idza mabtalahu, ketika nyoba terhadap manusia rabbuhu, sapa Tuhannya manusia Allah Subhanahu wa taala, dicoba dengan fa akramahu wa na'ama, dimuliakan, dinaikkan derajatnya, pangkatnya. Wa na'amahu, dengan kenikmatan. Dicoba Gusti Allah, nyoba nih manusia dua macam ujian. Baru ngomong wa yaqulu rabbi akraman, ngucap pada berkata alhamdulillah naik derajat. Nah, ini kan sudah mentradisi kalimat itu dari orang-orang tua dulu. Kalau dapat rezeki alhamdulillah naik derajat, naik pangkat. Tahu derajat apanya? Ketika dijembarkan rezekinya. Merasa dimuliakan di Gusti Allah. Kan lucu ya. Orang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah ujian. Bukan untuk memuliakan. Tapi mereka merasa dimuliakan namanya orang. Ya kalau merasa dimuliakan harusnya ya bersyukur ya. Muka pangkat, rezeki ditambah, sehat. Ini menganalisa tentang ujian dari Allah, meneliti gitu. Yang berbahaya, yang nikmat itu yang berbahaya. Tapi kalau tidak nikmat ya lebih berbahaya lagi. Parah kadang-kadang, putus asa. Tapi ada begitu, ketika dikasih ketidakenakan, kerupakan, malah ia pasrah. Begitu juga fa'akramahu wa na'amahu, ketika dikasih kemuliaan dan kenikmatan oleh Allah, ia menjaga kehati-hatian itu. Nah, hatinya wong mukmin. Orang amah, orang umum, awam, ketika mendapatkan rezeki begitu, dia merasa dimuliakan, tetapi tidak bersyukur. Bagaimana caranya meningkatkan rasa syukur itu kepada Allah? Kan banyak begitu. Ketika punya hajat, sampai apapun dilakukan, berkali-kali cerita. Kalau punya hajat, sholat, bekal, qobliyah, ba'diyah, karena ingin diterima. Maksud tujuannya diterima oleh Allah. Nah, biasanya nggak tahu sholat malam ya. Padahal biasanya sholat malam bengek. Kalau sholat malam subuh aja, kesubuhan gitu. Bukan subuh, tapi kesubuhan. Ya, jam 7 kan kesubuhan. Terus begitu puasa. Nah, ketika datang nikmat Gusti Allah, diuji di Gusti Allah. Berbagai macam kenikmatan, rezeki dapat dari sana sini, pangkat, sehat, kenikmatan, karena sehat nikmat, ditambah tambahan rezeki begini. Setelah ia dapati, lalu tinggalkan apa yang dulu pernah ia mendekat kepada Allah. Nah, ini yang namanya yukadzibu bidin,
surat Al-Buruj ada nanti orang-orang begitu. Ketika sudah mendapatkan hajatnya, Allah telah memberikan dengan kenikmatan dunia, ya naik pangkat, alih rezeki, lalu tinggalkan. Harusnya bertambah kan? Harusnya bertambah kalau kita berpikir dengan keimanan, dengan akal sehat, akal dengan kesempurnaan akal. Kenapa setelah dikasih kejembaran rezeki harusnya kan lebih? Ada nilai lebih untuk melaksanakan ibadah. Di samping ia pernah bersyukur. Paling-paling bentuk-bentuknya ya itu syukuran. Kalau dicari jauh si orang ini jangan begitu. Bertambah itu. Atau paling tidak istiqomah. Setidaknya istiqomah terus begitu. Supaya merasa kenikmatan ini itu bertambah. Jika menyudahi meninggalkan Allah, maka nikmat itu terkurangi walaupun harta itu ada. Coba bertambah yakin Gusti Allah, tambah tekun ibadah, nikmatnya bertambah. Dan nikmat batiniahnya itu yang lebih penting, jiwanya yang lebih merasakan. Itulah. Jadi fa'ammal insanu idza mabtala, maka adapun al-insan manusia idza mabtalahu, ketika nyoba terhadap insan, rabbuhu sapa Gusti Allah, dicobanya fa'akramahu, dimuliakan dulu dengan rezeki yang berluber. Ya pangkat kan rezeki. Orang enggak pangkat kan bukan rezeki, orang rezeki. Batur-batur teman-teman naik pangkat, pangkatnya turun, untung udah dipecat. Boro-boro kan ada. Nah orang naik pangkat berarti kan ya segitu-gitu. Termasuk begitu, termasuk juga ya tadilah materi-materi yang Allah berikan. Tanam ini subur, tanam itu subur, rezeki berlimpah. Dari gaji, dari di luar, begitu banyak jalan. Khairul yahtasib, yang tidak disangka-sangka itulah ujian-ujian dari Allah begitu. Tapi yang mengakui setelah mendapatkan begitu, wah inilah hasil doaku selama ini, ibadahku kepada Allah. Akhirnya berbuah. Itu tidak boleh begitu. Jangan disangka bahwa karena Allah menurunkan nikmatnya karena sebab doanya kita. Nah, ini namanya iktimad, mengandalkan amaliyahnya, bersandar kepada kekuatannya sendiri. Jadi karunia-Nya Allah lah terkalahkan oleh sebab karena doanya itu. Jadi rahmat Allahnya itu tertutup. Ketika ia mendapatkan, itu aja sudah merasakan beda orang begitu. Hanya Bapak tempat dulu keimanannya, ketauhidannya supaya jangan salah-salah. Yang penting kan orang itu lebih baik berhati-hati mengawasi. Nah, kalau ada rezeki yang berlimpah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan dengan kemurkaannya. Kalau Allah memberikan dengan kemurkaannya, ya udah kita paling dapat di dunia. Sebentar aja lewat sudah. Habis itu sengsara, ya sengsara dunia ya akhirat. Terus fayaqulu rabbi akrama. Berkata-kata manusia ketika dapat alhamdulillah, terus alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah itu. Hanya alhamdulillah aja.
Tapi bangun subuh malas. Tapi kalau dapat rezeki alhamdulillah. Sunah malas, dapat lagi rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah terus cerita muter-muter alhamdulillah. Aduh, adan dipanggil enggak datang-datang. Kaji posisi dustai ada. Gusti Allah didustai. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu, maka adapun ketiga mabtalahu nyoba rabbahu sapa Gusti Allah ing insan hu terhadap insan manusia faqadara maka menyempitkan apa dirupekaken rabbahu Gusti Allah oleh Allah taala alaihi atas manusia apanya rizquhu rezekinya baru ngedumel fayaqulu rabbi ahanan remati bae tanduran. Nah itu. Kalau arti bahasa di sini fayaqulu rabbi ahanan bahwasanya Tuhanku itu menghina. Bahasa Qur'annya begitu menghina. Bahasa manusianya awas ini penafsirannya begitu. Nah, juga kayak gini hancur-hancuran terus. Apa gitu? Apa nih sarana itu begitu? Itu namanya menghina. Dalam istilah bahasa Qur'annya begitu. Putus asa. Keyakinannya pun hilang kepada Allah. Artinya apa? Dia tambah hina. Ketika diuji dalam keadaan yang demikian, harusnya kan berbalik kita. Makanya jauh betul gitu. Ya penempaan keimanan beginilah kita belajar tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa begini supaya peka terhadap ujian Allah. Dalam bentuk ujian apapun tetap kita menghadap kepada Allah. Jangan sampai begitu kita diasih dengan kepangkatan kerezekian aja begitu naik pangkat. Rezeki luber baru alhamdulillah enggak berhenti. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alai ketika disempitkan. Gusti Allah nyoba segitu-gitu aja. Rezeki disempitkan. Lalu apa? Mengeluh, bahasa menghina itu mengeluh. Atau mengadu begitu. Ngaji. Tuh. Apa nasya? Tutup. Ya begitu. Ayo qala Allah. Itu sampai zaman akhir begitu. Keadaan demikian ini tinggal manusia seperti kayak begitu sampai zaman akhir. Ada yang bilang akhir. Tetap manusia begitu sudah. Lihat yang demikian begitu. Nah itulah dalil untuk kita. Jangan sampai termasuk turun ke dalam yang dikatakan oleh Allah yang begini. Bahagia senang ketika naik rezeki banyak. Ya, sudah dalam masuk kesufian, hati-hati jujur. Takutnya kalau dapat rezeki besar itu, takut. Orang-orang mukmin takut, malah takut. Kalau kamu takutnya tetapi sini-sini ya. Nah, iyalah. Tetangga dapat bagian apa namanya itu bantuan kopet. Mungkin enggak, aduh, Jokowi enggak adil. Pemerintah enggak adil gitu. Itu ujian. Dia dapat, kita enggak, itu ujian. Ada dua manusia, dua orang dalam menghadapi yang sama.
anak sekolah, pik dua anak, Irfan dua anak, Irfan anak kuliah beasiswa dibiayai oleh pemerintah. Kalau kita tidak awas, topik sama, tapi anaknya nggak dapat. Jadi dengan biaya sendiri, mana yang lebih mulia? Biaya sendiri loh Pak. Bahasa umum kan yang dipuji dapat beasiswa. Jangan. Yang mulia yang pakai dana sendiri. Paham Ben? Itu sudah. Yang mulia yang pakai keringat sendiri. Sementara kan orang-orang bangga, dapat beasiswa untuk pendidikan, rusak di arep-arep. Selagi kita masih bisa mengucurkan keringatnya untuk anak itu, ya udah kita biayai, pakai keringat kita sendiri. Dia akan jadi saksi. Anak-anak pun ngerti, bapak dulu, aduh susahnya nyekolahkan kita. Loh, kalau dibayar pemerintah mana ada bapak biaya? Kalau aku dibayar oleh Pak Jokowi ya, aku dikasih pemerintah ada sekarang sampai berapa S7 apa? Aduh ya begitu. Kemarin begitu. Aduh Pak, aku nggak ada beasiswa lagi. Kira mah goblok nggak? Datang lagi bapak ngeluh, datang berapa ngeluh. Itu nggak baik begitu nih. Kalau bapak masih bisa mengongkosi kamu, lebih baik pakai dana sendiri. Jadi pemerintah kamu tidak punya jasa, punya kamu dengan pemerintah. Itu. Jangan harap yang begitu-begitu. Itu kan uangnya banyak macam-macam begitu. Nah, kalau kamu bapakmu dari hasil pertanian, dari hasil kerja, dari hasil gajian, itu bagus. Hasil keringatnya untuk anaknya sendiri. Jangan berharaplah nanti dapat ini, dapat ini. Tidak usah. Nah, ujian begitu. Di saat keadaan sempit, kadang-kadang akal ini berubah. Dipengaruhi oleh nafsu. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak untuk tujuan. Akhirnya berbagai akal. Barang syubhat pertama syubhat dulu yang tidak disukai oleh agama, lalu masuk ke dalam makruh, masuk lagi ke dalam haram. Sudah begitu. Tidak apa-apa. Ya lama-lama togel tidak apa-apa. Enggak tembus nomornya dan dia. Banyak begitu. Iya, tidak sedikit begitu. Jadi selagi kita masih mampu untuk membiayai, sudah. Jangan berharap-harap begitu, nanti berharap kepada Allahnya tiada hilang begitu. Cobalah hadap kita menghadap kepada Allah. Apapun terbaik menurut Allah, ya sudah begitu perjalanannya. Ada orang lain lewat tentara dari Bintara, aduh kecewa betul ya, dari tam-tam aku sama-sama tentara, begitu. Nasibnya ya berbeda-beda lah begitu. Urusan nasib kita di hadapan Allah itu lain beda. Itu kan kesepakatan dunia ya, sebentar lagi juga copot begitu. Ustadz juga pangkat dunia, ini kan ustadz di akhirat sama jawab ustadz nggak ada. Kamu di sini ustadz mobil, sana ustadz mobil enggak. Ya tetap saja panggil malaikat mobil, baroh juga. Bukan ustadz mobil, bukan. Begitu. Ustadznya hilang karena itu adalah pangkat dunia. Wali itu pangkat dunia, mengatakan wali itu manusia. Kecuali wali menurut Allah, kiai ulama menurut Allah itu beda. Jadi ada ulama menurut manusia, ada ulama menurut Allah. Lah mau jadi ulama tabligh, jadi kan dunia bisa dijangkau dengan usaha ikhtiar. Tapi menurut Allah belum tentu. Lalu pakai Quran untuk jalinan. Nakut-nakuti orang, kamu nggak mau surga kok ngomong ya, takut-takuti jadi. Begitu Pak, ini boleh nggak Pak? Kiai biasalah nanti kiai dapat bagian berapa persen, 10%. Aduh, haram itu haram.
Besoknya malah terjadi lagi Pak Kiai. Nah, ada tujuan begini nanti kita. Ini Pak Kiai nanti 50% halal itu. Kemarin haram 10%, 50% halal gitu. Siapa apa itu. Wallahu ta'ala bil kitabil aziz. Hati-hatilah begitu. Saat kamu dapat rezeki naik bangga hadap sekilas syarat hati-hati kita peka terhadap ujian Gusti Allah. Nah, nanti kalau sudah begitu yang ada nanti bersyukur terus kepada Allah. Wujud syukurnya kamu bertambah takut kepada Allah, bertambah taatnya kepada Allah. Tidak menjadi pengkhianat, tidak jadi pendurhaka. Nanti besok nyampe di ayat di suratnya nanti. Biasanya orang-orang begitu setelah mendapatkan itu, lalu dia tinggalkan Allah. Kemarin dia memohon-mohon, mendep-dep, sampai sujudnya lama betul begitu. Kamu lihat kalau sholat, kalau lihat kalau sujudnya lama itu minta itu. Ya, terus begitu. Sampai 3 kali kita pokoknya masih ada diminta ini. Segitu terdengar dapat rezeki boro-boro assalamualaikum bingung. Ingat dunia lagi apa bingung sama dunia hartanya itu. Aduh ini belum kurus, ini belum keurus. Sholat itu ingat-ingat aja. Aduh sambil ngitung untung itu. Dari sholatnya buru-buru. Kemarin kan belum ada rezeki itu disempitkan tujuannya untuk menghadap inilah kehati-hatian kita. Mohon kepada Allah supaya masuk dalam golongan orang ahli-ahlinya orang-orang saleh mukmin. Mohon kepada Allah artinya mawas diri terhadap ujian Gusti Allah. Mohon kepada daya dan kekuatannya. La haula wala quwata illa. Jadikan sandaran kekuatan Allah. Memohon kepada Allah supaya bisa memenangkan dari amarah kita. Hamba tidak mampu berbuat apapun. Kekuatan sumber daya kekuatan Engkau adalah sumber daya kekuatan hamba. Hamba tidak masuk berbuat apa-apa kecuali daya kekuatan-Mu ya Allah. Maka hamba bersandar kepadamu sehingga hamba kuat di dalam menghadapi ujianmu ya Allah. Hamba kuat melaksanakan taat kepadamu. Hamba mampu menangkan, mengatur amarahku ya Allah. Karena kekuatan dan dayamu. Masalah fa'akramahu, kemuliaan Allah, kita bersandar kepadanya. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kesempurnaan sifat-sifat-Mu yang telah menutupi kehinaan hamba yang sangat hina. Sangat hina kalau tidak tertutup-tutupi oleh sifat kesempurnaannya Allah. Maka kusandarkan kepadamu ya kemuliaan-Mu, kesempurnaan-Mu, keagungan-Mu atas kehinaan hamba yang sangat hina. Oleh karena itulah hamba bersandar kepada kemuliaan-Mu ya Allah. Sehingga hamba tertutup semua. Dan hamba tidak hina karena hamba tertutup oleh kemuliaan-Mu. Coba bayangkan. Enak begitu. Tidak sombong. Karena itu ada semata-mata kemuliaan Allah. Akhirnya naik pangkat, jadi berangkat. Rezeki bertambah. Tidak tomak kepada orang itu dimuliakan oleh Allah. Terus sehat apa ya rezeki Allah apa yang bisa. Harusnya kan lebih mendekat dengan kenikmatan itu kita bertambah taat. Bukan dengan kenikmatan itu kita tambah maksiat begitu. Ribut, makanya belajar dilatih, dilawan amarah miki dengan la haula wala quwata illa billah. Ajan gagian diisi aja dalane ngomong bae. Mulutan rame jam sepi itu pengkhianat agama melulu
Ya bagus juga begitu. Sebagai motivasi. Tidak apa-apa. Datangnya dari siapapun motivasi itu. Dari wahyu pun bisa, tahu wahyu di masjid itu. Kita malu lah, wahyu itu jamaahnya. Aduh. Patah kocak kita mau sidang, kok bengi ini masjid kan. Patah kocak ini kan. Kulihat nanti, tapi itu turun positif. Ya. Karena ada yang meninggal, karena apa? Diduga COVID. Ya. Ya insyaallah alam lah ya, jika Allah menghendaki ya tinggal tapi tetap persiapan materi ini karena Bapak tahu keadaannya di balik Bapak mengerti lagi batalia mulai di masjid-masjid begitu dalam keadaan begitu aja ada acara ramenya jamaah kayak hari raya begitu. Masya Allah. Tapi kalau jamaah sepi lalu apa tujuannya peringatan itu? Nah, makanya Jakarta kan jangan jadikan perayaan. Sifatnya sekilas saja. Tapi kalau peringatan jadi pengingat-ingat begitu. Cara menganalisa orang begitu. Betul begitu. Tapi bagaimana kita mau menjatuhkan peringatan kepada orang kalau tidak ada sarana tempat penyampaian? Inilah tempat yang mudah-mudahan dari sekian banyaknya orang ada yang kena. Sekian persennya ketika memberikan penyampaian wahyunya Allah kepada mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi dulu begitu. Setelah Nabi tiada terus berangsur-angsur berganti-ganti, Allah tetap menumbuhkan penggantinya pada golongan mereka masing-masing. Namanya la qad ja'akum rasulun min anfusikum. Begitu tafsirnya di zamannya Nabi, ya Nabi yang menyampaikan, Nabi yang dikhitab. Ini zaman sekarang ya kita yang dikhitab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar-benar telah mendatangkan dari Gusti Allah rasulun utusan min anfusikum dari sebangsa. Orang butun maupun orang butun golongannya. Bahasanya kan nyambung begitu. Banjar yo, banjar terus akan dijawab. Aduh beleng-beleng iriban ngomong apa ini. Kada-kada ini. Pian ikam-ikam ya kan ngerti ini. Nah, diterapakan golongan ya ngaudzubillah topik ya nyambung. Priben dia. Ya, ngomong priben ya apa bahasa lengan-lengan kan begitu. Maka pada golongannya masing-masing. Koja aku rasulun min anfusikum. Daya tafsirnya sampai segitu artinya. Tingkat skala orang-orang bermubalik harus nyampe ke arah situ. Supaya dalam penjelasannya orang-orang mengerti, nyambung. Oh itu bisa diresapi Al-Quran. Itu namanya taksis di dalam mutolak, di dalam tilawah. Ada orang mubalik nggak nyampe begitu ya udah. Paling bahasanya mentok-mentoknya begitu, surganya Allah lah. Gitu. Terus pahala dan pahala. Begitu. Harus mengerti begitu. Nanti bisa membedarkan keseluruhannya. Oh begitu. Iya, ulama adalah warasatul anbiya. Ialah penggantinya Nabi untuk menyampaikan berbagai macam kandungan-kandungan Al-Quran itu. Tapi bagaimana caranya? Mau masa tablik di pasar? Ya ayyuhalladzina amanu wong edane sahabat. Kan begitu. Itu orang gilanya siapa? Kan butuh sarana. Raja Bia jadikan sarana. Muludan jadikan sarana penyampaian. Maka tidak ada bid'ah kata-kata itu. Coba ini dijelaskan ya pada dan tunduk mereka dulu begitu. Jadi jangan mengatakan memudahkan, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Tilik dulu nanti sejarah dulu terungkap lagi. Bagaimana dengan Al-Khawarij sampai mengkafirkan Sayyidina Ali yang begitu Sayyidul Arifin dikafirkan bersama anaknya. Sekarang tumbuh ini bid'ah itu bid'ah, kunut bid'ah. Sahabat pun melakukan. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khalifatur rasyidin mim ba'di. Nah, itu sudah. Sunnahku atas kalian semua
dan sunahnya Khalifatur Rasyidin setelah aku. Begitu. Setelah Khalifatur Rasyidin tidak ada, timbul kias. Cara menggambarkan ulama kepada orang-orang awam supaya bisa menerima, bisa dijadikan contoh, supaya mudah. Cara sholat begini namanya kias. Huruf-huruf Al-Quran dikasih harokat itu kias. Zaman dulu tidak ada, susah dibaca, itu namanya begitu. Baru masuk ke dalam al-hukmu ya dulu malah hukum itu berlaku kepada elatnya, alasannya seperti apa begitu. Harusnya begitu. Nanti bapak tekocak IKB karena berarti sana kan ada cingkrang-cingkring enak. Tapi ya insya Allah enggak berani. Aku di belakang mereka. Tapi ya, bapak harap mereka bisa berpikir ke arah sana begitu. Kan masih ada yang mengatakan bid'ah, muludan bid'ah. Ya betul, bapak mengatakan muludan itu bid'ah. Kalau dijadikan sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya, bid'ah. Tapi kalau kemanfaatnya untuk sebuah sarana penyampaian tidak ada bid'ah. Ditilik dulu apa yang diterapkan di sana. Al-Quran banyak isinya. Berbagai macam cerita hidup ada di Al-Quran. Permasalahan-permasalahan, segala perkara-perkara. Tapi Allah menjelaskan bagaimana dia memasukkan ruh ke dalam. Nah itu bagaimana penyampaiannya, di mana tempatnya. Ngomong di bahasa sama dengan kulil ambulan. Ingatlah kalian ini dijadikan wong dan dibantah ngomong harus. Orang Nabi pun menghendaki demikian, zaman Nabi itu menghendaki. Tetapi apa yang terjadi? Baru menyampaikan 1-2 surat, ayatnya Allah sudah diteror. Yang beriman kepadanya terus dianiaya, disiksa. Lalu kayak apa? Mau mengadakan sarana, keluarganya sendiri banyak menentang. Nah, ini sudah harusnya pola jauh ke sana. Cuma kan jarang begitu, nggak nyampe begitu. Sudah muda sekarang nggak sejauh begitu. Karena itu adalah timbul dari hati, dari petunjuknya Allah yang kitabnya tidak ada, penjelasan itu tidak ada. Yang Bapak jelaskan ini tidak ada di kitab, keluar dari petunjuk-petunjuknya Allah. Oh begitu cara mengatasi perbedaan dari pendalaman. Ya begitu. Dikembali wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika dikasih ujian seperti rezeki, tambahlah bersyukur kepada Allah. Jangan fayaqulu rabbi ahanan, Allah menghina. Tidak, Allah memuliakan. Kan kebalikannya daripada orang-orang kufur. Ini kufur, ini kata-kata orang kufur. Waduh Gusti Allah. Tapi hina ya. Nah kita kebalikannya begitu. Ketika dikasih kemuliaan, kita mendekat, minta perlindungan kepada Allah dari godaan dunia yang begitu memikat. Jangan terjerat nafsu. Silakan ya Allah, teruskan rezekinya terus ya Allah turunkan begitu. Tapi jangan terjerat nafsu. Itu. Hanya saya Ibnu Athaillah begitu. Kaya raya, tapi sudah tinggal mikirin kayaannya itu sudah kepikiran. Sawahnya, tanahnya berapa, di atas sudah nggak kepikiran. Kayak nggak punya itu aja, nggak urus. Ya dia hidup itu, itu dia hidup zamannya Khalifatur Rasyidin, apa namanya? Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, zamannya Abu Nawas, beliau hidup itu. Ini sejaman. Syekh Ibnu Athaillah dengan Abu Nawas satu zaman. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini tidak lahir di Spanyol, tapi besar di Mesir. Selalu bersama-sama dengan Khalifah Harun ar-Rasyid ke tempat-tempatnya orang-orang ahli.
yang mastur, yang tertutup. Nah, di situ cerita masuk ke seorang ulama, lupa namanya, sampai pingsan sedangkan orang itu mendengar mereka. Itu membedakan antara nilai kekayaan dengan nilai ilmu itu, jauh ya, sampai pingsan. Nilai sebuah kekuasaan dengan ilmu, satu ilmu, orang mengerti satu ilmu di dalam sholat yang bisa memfatalkan sholat apabila tidak mengetahui ilmu itu, bisa jadi batal selama sholatnya tidak diterima. Dalam bab najis saja, cewek sembarangan, umpamanya kamu kencing pakai celana itu dipakai sholat, ini tetap berpotensi dari cipratan itu mantul ke celana. Tetapi kamu itu paham, kamu ngerti, tapi kamu meremehkan. Itu nilai sebuah hukum, ilmu begitu. Ngerti, tapi ilmunya tidak ada. Ilmunya apa? Nur, penerang jiwa. Ya Allah, malu kepada Allah. Akhirnya dicopot itu. Nyopot aja susah kadang-kadang, itu males wong. Sarung gawa tapi nyopot, padahal dicopot katoknya ya celananya. Dibuka dulu lah ada najisnya, air wudu itu kadang-kadang males kalau di perjalanan gitu. Kalau di rumah ya biasa gitu. Nah, itu aja bisa akibat fatal. Coba bayangkan namanya ilmu begitu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Nah, ki anjuk mani. Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahaddun baqitu. Wa la tahaddun ala ta'amil miskin. Kalla, jangan begitu. Jangan sampai begitulah. Kalla itu maknanya begitu. Jangan aja kayak ngono. Jangan begitu tadi yang sudah ayat-ayat sudah terlewatkan begitu. Jangan terlalu bangga dengan rezeki yang Allah berikan, lalu ia lupa. Merasa pangkatnya tinggi lalu berbangga hati. Kita hati-hati begitu. Jangan merasa putus asa, lemah, rendah diri hanya dengan rezeki yang tersempitkan. Itu adalah memuliakan sesungguhnya kita. Karena menghadapnya kepada Allah begitu mendekat ketika dikasih kerupakan rezeki Allah. Akhirnya apa? Ya Goniu, ya paham Goniu mania. Goni itu asmanya Allah, maknanya yang mencukupi, kaya raya. Jadi kalau ada orang wiridan ya Goni, ya orang melarat nyari rezeki. Orang lagi sugih hutang. Ya goni, oleh segi utang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Habib yang mulai kasmaran, orang payu-payu wadon. Ya mungkin nanti begitu ya. Pakai asmanya Allah, pad'uhu biya. Paling enak pakai asmanya Allah. Pujilah Allah, insyaallah Allah mengerti apa puji-pujian kepadaku. Allah kita mengerti. Puji Kanjeng Nabi maknanya kita memohon kelebihan daripada Nabi. Kelebihannya Nabi apa? Tidak terbatas. Kelebihan Nabi tidak terbatas. Ma'rifat tidak berujung di dalam segala lautan ma'rifat. Itu. Luar biasa. Kalla bal la tukrimunal yatim. Balik tuh. Ketika mendapatkan kemurahan rezeki, kalla bal la tukrimunal yatim. Bahkan tidak memuliakan kalian semua yatima terhadap anak-anak yatim. Mungkin yatim muliakan rezeki kok.
Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Nah, ini miskin semua ini. Ya. Tidak memberikan, mengasihkan ala ta'amil miskin, terhadap orang-orang miskin, memberikan makanan ta'amil miskin terhadap orang-orang miskin. Namanya gegereng. Itu mengeweh memberikan begitu. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah, ini dia orang yang begitu ya. Orang bakhil begini. Ini ada orang bakhil berarti. Orang kalau bakhil wa ta'kuluna turasa, dan pada makan kalian semua turasa, ada barang warisan. Bersyukur kamu, hatimu tidak tertoreh oleh rakusnya terhadap warisan. Biar gajimu pas-pasan, seminggu habis ya. Tapi Allah menutup kamu tidak gitu. Aduh, warisan bapakku apa ya? Biasanya dicari-cari begitu dalam keadaan sempit biasanya. Wa ta'kuluna turasa aklal, dengan memakan warisan lama dan mengumpulkan, menghitung-hitung warisannya berapa ini terus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, wa tuhibbuna, dan cinta betul mala, mengumpulkan harta warisan tadi, hubban jamma, ngitung-ngitung untung terus saja. Penyakit susah begini, penyakit susah. Kalau kamu bicara di sini, iya, serasa ringan mengatasi begini. Tapi kamu lihat sana. Makanya silakan kamu bergaul, tapi untuk mencari contoh tauladan bagi kita. Oh iya, betul. Nanti akan kamu temui wajahnya, akan kamu temui orang-orang yang apa maksud tadi itu. Dekat-dekat, waduh, lalu cerita kekayaan bapakku begini, bapakku begitu. Dia seorang mayor jenderal. Wah, enggak itu. Ya dulu, wah. Kalau zaman ini kan enggak ada mayor. Bapakku punya ini, punya itu. Terus begitu, datang lagi, cerita begitu. Aku punya warisan dari ini. Banyak, ada yang begitu, ada yang alhamdulillah yang aku sudah memberikan santunan pada anak yatim, yayasan ini sekian juta, yayasan ini sekian juta. Nanti duduk lagi sama Khairul, cerita lagi begitu ada. Nah, itu jadikan begitu contoh manusia di dalam Al-Quran yang dipaparkan di dalam Al-Quran ya begitu. Lalu datang lagi menghitung untung. Ini bisnis ini untungnya begini. Toh kalau jadikan pengumpulan, kalau jadikan antisipasi di dalam usaha ya tidak apa-apa. Tetapi jangan jadikan wiridan yang begitu. Sampai dibawa di dalam sholat, ada tempatnya. Kita mau usaha, menerapkan dalam usaha apa, memang perlu diperhitungkan, tapi perhitungan itu jangan dihitung terus, jangan jadikan wiridan. Untungnya nanti begitu, untungnya dihitung duluan, nggak ngitung ruginya. Begitu rugi langsung lepak begitu. Jadi intinya untungnya dulu, coba aja buat sekian, dari sini sekian, dari sini sekian, ya sudah, itu sendiri aja. Kebanyakan untung, tapi belum ada untungnya sih, dihitung aja sendiri begitu, ada begitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ada juga yang betul-betul menghitung-hitung begitu. Nah, ini berlaku sampai sekarang ayat ini.
coba kon metu. Tinggal kon hati-hati hubungan karo wong. Dijaga jarak pokoknya, jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan kata-kata itu, ngobrolan-ngobrolan itu, lalu kamu terpaut. Boleh untuk usaha silakan, tapi kamu harus jaga jarak. Ini Bapak ngomong, sedurunge berlindung di situ karo Gusti Allah, pasrah tawakal. Kalau sudah tawakal itu namanya fahuwa hasbuh, arane usaha. Pasrah di karo Gusti Allah, jangan sampai biaya. Selamatkan apa? Terus jadi perlindungan. Nanti kon hati-hati, tidak sampai tertipu lah begitu. Kalau mau sampai apa? Ya kadang-kadang nafsu kan menipu. Nah, nafsu amar ini menipu kadang-kadang. Dengan begitu dorongan kali akibatnya mau terjerumus ke dalam sesuatu perkara itu yang ternyata di ujungnya malah petaka. Itu kan nafsu. Nah, sampai kon ngobrol kalau kon tertarik. Padahal itu adalah jurang yang akan menjadikan kamu hancur hidupnya. Anak untungnya gede, hati-hati. Hati-hati. Ngadepi karo Gusti Allah. Bener ora? Hati-hati apa ya? Harus jiwa-jiwane sinom. Gerakannya cepat begitu. Ini wong tua dia nama. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Nah ini mulai hari kiamat mana itu satu yang akan datang. Satu rencananya Sabtu ning Asroni, Sabtu Arab ngajine ning Asroni ngali umah. Oh iya, sekali di rumah. Langsung gas ya. Dan kok hari Kamis semua ning hari Aisyah ning hari. Masih wakiane kok Kamis ning hari ini durung jadi ya. Jadi buat dikasih ning hari luar di situ. Jadi buat ini durung anu. Kan gua acara biasa buat ini. Jadi ada kebutuhan hajat umat selama kia turun ada kurang turun ada ya doa ini sholat perlindungan doa gak ada bisik apa kamu wajib dia ucapan nongol orang lain mudah-mudahan bisa bermanfaat lah jadi kayak gue apa kalau ngobrol-ngobrol masih no masalah usaha dipikir di sini aja sampai diiyani di waktu gue ingat wan ketemu ning nang aseng waktu ketika wan ngobrol pas ning waktune nang aseng musyawarah blai kemana aneh dengan ngono pas di waktu musyawarah ngobrol terus ketemu nang as gede apa maksudnya blai itu gitu hati-hati jangan menyakiti. Biasanya nafsu mengkonon. Dan dikandani sesuatu yang menarik langsung. Waduh iya ya itu iya ya ketemu akal. Ya siapa sih nak dirakan ya. Tapi yang malah yang diketahui yang justru yang akan ketemu yang tidak diketahui oleh akal begitu. Yang dikira-kira padahal oleh akal gue ya Rosim. Kadang-kadang iya, tapi ternyata pas. Oh begitu iya. Itu namanya akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Jangan tertipu hal yang demikian. Kita mulai belajar dengan hati-hati. Ya, lagi memanennya si anak, si bisa kandang-kandang ngomong. Kalau langka, kan sembrono, sana ngomong baik. Nah, jadi berlindung di Gusti Allah. Ngomong sabar baik, jangan menimbulkan dampak yang tidak baik. Karena waktunya masih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.